Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema, yaitu menang di dalam tekanan. Nah, dalam pasal yang ke-16 ini, ayat yang ke-23 dan 24 ini berbicara tentang Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana mereka harus dilemparkan ke dalam penjara, bagaimana mereka harus didera berkali-kali, padahal mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyebarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Mereka mereka melakukan sesuatu yang benar, tetapi mereka harus mengalami yang namanya tekanan. Mereka harus mengalami namanya hal yang tidak enak. Dalam ayat yang ke-23 dan 24 ini firman Tuhan katakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini adalah hal yang tidak enak yang mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat mereka bisa menang di dalam tekanan yang mereka alami? Padahal mereka melakukan suatu kebenaran, tetapi mereka harus mengalami yang namanya tekanan. Tetapi apa yang membuat mereka bisa menang di dalam tekanan? Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di situ kepala penjara pun mereka bisa menangkan. Satu keluarga kepala penjara pun mereka baptis dan mereka menangkan. Ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan menang di dalam tekanan. Tetapi apa yang membuat mereka bisa menang di dalam tekanan? Padahal firman Tuhan katakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka harus dilemparkan ke dalam penjara. Bahkan di ayat yang ke-24 di situ firman Tuhan katakan, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Sesuatu yang tidak enak yang mereka alami. Padahal mereka melakukan suatu kebenaran. Tetapi apa yang membuat Paulus dan Silas bisa menang di dalam tekanan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa melihat banyak orang ketika mereka mengalami yang namanya tekanan, mereka tidak mampu. Bahkan mereka langsung mencari pertolongan di luar Tuhan. Pertolongan yang instan yang mereka pikir untuk bisa menyelesaikan masalah mereka, untuk bisa menyelesaikan tekanan mereka. Mereka mencari pertolongan yang instan di luar Tuhan. Tapi saya mau katakan, sesuatu yang didapat dengan instan akan hilang dengan instan juga. Tetapi sesuatu yang didapat dengan berjerih lelah, bahkan dengan bisa dikatakan dengan meneteskan air mata, itu susah untuk bisa hilang. Begitu juga dengan Rasul Paulus dan Silas alami. Ketika mereka menang di dalam tekanan, sesuatu luar biasa yang mereka alami. Mereka bisa memenangkan jiwa. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menang di dalam tekanan? Dalam ayat yang ke-25 di situ firman Tuhan katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa yang membuat mereka bisa menang di dalam tekanan? Dalam ayat yang ke-25 di situ firman Tuhan katakan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Hal yang luar biasa. Walaupun mereka mengalami tekanan, pada saat itu mereka habis didera, mereka harus sebenarnya merasakan kesakitan. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di situ surat Rasul Paulus, dia katakan tetaplah berdoa. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa menulis tetaplah berdoa? Karena dia sudah mengalami mujizat Tuhan ketika dia harus diperhadapkan dengan tekanan yang luar biasa. Dia berdoa dan menyanyikan pujian, mujizat terjadi. Dalam kehidupan kita, agar kita bisa menang dalam tekanan, agar kita bisa menang dalam masalah kita, agar kita bisa menang dalam segala permasalahan kita,
Rasul Paulus katakan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dalam Yesaya katakan, Yesaya 40, dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-29, di situ firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di ayat yang ke-30, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika Rasul Paulus mengalami yang namanya tekanan, ketika Rasul Paulus mengalami yang namanya masalah, Rasul Paulus mencari hal yang tepat. Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Rasul Paulus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ketika dia di dalam tekanan, ketika dia di dalam masalah, dia mencari Yesus, dia mencari pribadi Allah. Dan dia tahu, hanya di dalam Tuhan kita bisa melewati setiap masalah kita. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa, karena Rasul Paulus percaya dalam doa dan pujian, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam Korintus itu firman Tuhan katakan, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami dalam tekanan, ketika kami dalam masalah, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami datang kepada Engkau. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bisa melewati setiap masalah kami, setiap tekanan yang kami alami. Kami percaya Engkau bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.